Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah gizi ya, yaitu tentang probiotik terhadap kesehatan jaringan penyangga gigi. Tujuan dari kuliah ini, mahasiswa setelah menonton video ini diharapkan dapat mengetahui hubungan zat nutrisi dengan jaringan penyangga gigi. Seperti kita ketahui, saat ini lagi banyak sekali ya diketahui tentang probiotik ya. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup dalam jumlah yang cukup dapat mencegah serta mengobati beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi probiotik ini dapat diperoleh melalui makanan dan minuman ya. Jadi minuman mengandung probiotik ya, atau suplemen yang mengandung probiotik. Diperkenalkan oleh Elie Metchnikoff bahwa dia heran mengapa masyarakat miskin di satu desa di Bulgaria tetap sehat dan tidak jarang sakit dan umurnya panjang. Nah, susu asam probiotik inilah mengandung banyak bakteri positif, bakteri baik yang mendukung bakteri-bakteri yang ada di usus. Jenis-jenis mikroflora usus yaitu ada Clostridia, Lactobacilli, Enterokosi, dan E. coli. Nah, Lactobacillus ini dia terdapat lebih dari 50 spesies Lactobacilli. Jenis probiotik ini secara alami ada dalam sistem pencernaan, kandung kemih, dan alat kemaluan tubuh. Contoh makanan yang mengandung probiotik ya, jenisnya adalah yogurt. Nah, dia itu digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai macam penyakit dan kondisi kesehatan. Nah, kemudian ada bakteri yang disebut dengan Bifidobacteria. Jadi dia ada 30 spesies Bifidobacteria. Nah, bakteri sehat ini bisa ditemukan secara alami di usus besar juga ya, sama dengan Lactobacillus. Bakteri ini bisa muncul selang beberapa hari setelah bayi lahir. Jadi dia langsung minum ASI, langsung ada bakterinya. Bakteri Bifidobacteria ini ada di usus. Nah, dia membantu meningkatkan lipid darah dan toleransi glukosa. Sangat efektif ya untuk gejala iritasi saluran pencernaan. Setelah itu ada lagi bakteri Saccharomyces boulardii ya. Ini dia adalah probiotik untuk jamur ya. Jadi dia mencegah dan mengobati apabila dalam tubuh terdapat jamur-jamur benda asing ya. Kemudian ada yang disebut dengan Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus ini adalah bakteri yang memproduksi enzim laktose dalam jumlah besar. Nah, menurut beberapa laporan bakteri baik dapat mencegah intoleransi laktosa. Nah, kemudian ada lagi Leconostoc, itu digunakan secara luas dalam pengolahan makanan ya, salah satunya yang kita kenal dengan makanan asinan. Nah, probiotik ini umumnya aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat kecuali untuk pengidap gangguan fungsi kekebalan tubuh. Probiotik umumnya aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat ya. Nah, kemudian dia juga untuk mengonsumsi probiotik yang higienis dan sudah mendapatkan jaminan keamanan pangan dari otoritas kesehatan. Tipe-tipe probiotik ya. Probiotik digunakan dalam proses pengolahan pangan pada pengolahan susu seperti yogurt dan keju ya. Tapi dia juga bisa ditemukan dalam kemasan tablet, kapsul, dan granula. Dan probiotik ini memiliki kebaikan kesehatan, meliputi kekebalan terhadap infeksi usus terutama ya. Kemudian 8 makanan yang mengandung probiotik tinggi. Apa sajakah itu? Yaitu ada kimchi ya. Kimchi itu udah pasti makanan yang difermentasi ya. Kemudian ada yogurt. Yogurt itu juga mengandung biakan hidup aktif ya. Termasuk di dalamnya adalah Lactobacillus. Kemudian asinan kubis. Asinan kubis juga adalah makanan yang difermentasi ya. Kemudian acar ya. Acar itu mengandung probiotik juga.
Tapi makanan ini sifatnya lebih lemah ya probiotiknya ya. Kemudian ada kombucha atau teh jamur. Ini teh yang sedikit bersoda dan asam mengandung probiotik vitamin B. Tempe. Tempe ini mengandung protein yang membantu membangun dan memperbaiki otot dan membuat rasa kenyang. Kemudian ada miso. Miso itu adalah pasta yang terbuat dari kedelai yang difermentasi. Kemudian ada kefir. Kefir itu minuman seperti susu yang difermentasi. Seperti misalnya kalau tahu ada susu kuda, nah itu pembuatannya setelah diambil susunya itu biasa difermentasi ya. Probiotik dan penyakit periodontal. Probiotik dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan rongga mulut. Penyakit periodontal ditandai dengan adanya peradangan pada gingiva dan reabsorpsi tulang alveolar. Di sini penyebabnya adalah bakteri gram negatif anaerob yaitu Porphyromonas gingivalis ya. Porphyromonas gingivalis ini bakteri yang sangat virulen ya. Jadi probiotik dapat menurunkan aktivitas osteoklas pada penderita periodontitis sehingga mencegah resorpsi tulang alveolar. Mekanisme kerja probiotik sebagai agen kontrol plak itu melalui produksi senyawa antimikroba. Dia meregulasi respon imun dan menghilangkan adhesi bakteri patogen. Dia menggantikannya dengan bakteri non-patogen. Cara kerja probiotik adalah probiotik berkompetisi dengan bakteri patogen. Dia mencari tempat perlekatan dan beragregasi. Keadaan ini menghambat adhesi bakteri patogen. Nah, cara keduanya probiotik berkompetisi dalam nutrisi dan faktor-faktor pertumbuhan dengan bakteri patogen. Cara ketiga adalah memperkuat respon imun host. Hostnya di sini adalah gigi dan jaringan tulang alveolar. Nah, probiotik dan setan jaringan periodontal ini juga syaratnya yang penting bagi satu mikroorganisme untuk menjadi probiotik rongga mulut adalah mampu melekat dan berkolonisasi pada permukaan marginal gingiva. Mikroflora mulut yang dapat dikultur adalah Lactobacilli. Nah, jadi pada rongga mulut, probiotiknya yang paling banyak adalah spesies Lactobacilli. Dia mempengaruhi pertumbuhan biofilm dan mikroflora. Mekanisme adhesi pada permukaan marginal gingiva yang mendukung aktivitas probiotik. Spesies Lactobacilli itu mampu melakukan koagregasi, jadi membantu barir dapat mencegah kolonisasi bakteri patogen. Dia menghambat aktivitas bakteri kariogenik dan bakteri patogen periodontal. Beberapa terhadap fungsi epitel barir dan memodulasi respon imun sehingga meningkatkan resisten jaringan penyangga gigi dari infeksi. Lactobacilli dilaporkan bisa menghambat pertumbuhan Porphyromonas gingivalis dan Prevotella intermedia ya. Jadi kalau kita mengunyah permen karet probiotik selama 14 hari, maka gingivitisnya akan sembuh gitu ya. Kemudian probiotik Salivarius itu menurunkan kadar sulfur dari volatile sulfur compound sehingga dia menurunkan risiko terjadinya halitosis. Probiotik dapat menurunkan jumlah kandida pada lansia gitu ya. Nah, penurunan Streptococcus mutan pada pengguna alat ortodontik cekat juga bisa dilakukan setelah pengguna alat cekat ini mengkonsumsi probiotik ya dalam kemasan misalnya yogurt ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan di-chat, kita diskusikan di platform emas. Nah, kalau tidak ada lagi, nah untuk itu saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.